Hai guys, kalian apa kabar? Ketemu lagi sama aku Vindi. By the way, gimana nih kabar kalian selama di rumah aja? Daripada bosen, gak ngapa-ngapain, mending belajar bahasa Jepang bareng aku yuk. Hari ini kita mau belajar tentang golongan kata kerja yang ada di dalam bahasa Jepang. Kira-kira ada apa aja ya? Kalau kalian mau tahu dan mau belajar bareng aku, nonton video ini dari awal sampai akhir ya. Kata kerja dalam bahasa Jepang itu terdiri dari 3 kelompok kata kerja nih teman-teman. Jadi kita mulai terlebih dahulu dari kata kerja kelompok yang ketiga dulu ya. Kelompok kata kerja yang ketiga ini hanya ada 2 nih teman-teman, yaitu shimas yang artinya melakukan dan kimas yang artinya datang. Kalau untuk shimas kita harus tambahin kata benda terlebih dahulu di depannya, baru kita tambahin dengan kata shimas. Contohnya, pelajaran dalam bahasa Jepang artinya benkyo. Kita harus tambahin kata shimas di belakangnya agar menjadi benkyo shimas yang artinya belajar. Oke, seperti itu ya contohnya teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke dalam kata kerja kelompok yang kedua. Kata kerja yang kedua ini merupakan kata kerja yang spesial yang terdiri dari 13 i spesial dan kata kerja yang berakhiran emas. Jadi kalau teman-teman menemukan kata kerja dalam bahasa Jepang yang berakhiran emas, itu berarti termasuk di dalam kelompok kata kerja bentuk yang kedua. Ini aku contohin ke kalian. Yang pertama dari bentuk spesialnya dulu, itu aku sebutin salah satu contohnya aja ya, yaitu orimas yang artinya turun. Kemudian dari emas, ini ada contohnya tabemas yang artinya makan. Dan yang terakhir itu ada kelompok kata kerja dalam bentuk pertama. Nah, ini merupakan kata kerja yang tidak termasuk di dalam kelompok ketiga dan kedua. Nah, kalau teman-teman perhatikan, rata-rata kata kerja yang ada di dalam bahasa Jepang itu berakhiran dengan huruf i sebelum kata mas. Begitu juga dengan kelompok kata kerja bentuk yang pertama ini. Coba kita lihat tabel hiragana yang ini ya, dan kita fokus ke bagian yang berakhiran huruf i aja.
Di kata kerja kelompok yang pertama, aku kasih kalian 2 contoh, yaitu yang pertama ada kakimas yang artinya menulis, kemudian yang kedua ada kaimas yang artinya membeli. Nah, tadi kan kita udah belajar dari setiap pembagian kelompok kata kerja yang ada nih. Yaitu yang pertama ada kelompok kata kerja yang ketiga yang terdiri dari simas yang artinya melakukan dan kimas yang artinya datang. Terus kemudian kata kerja bentuk kedua terdiri dari 13 i spesial dan kata kerja yang sebelum mas ada huruf e. Kemudian kata kerja kelompok pertama yang merupakan kata kerja yang ada di luar dari kata kerja kelompok ketiga dan kata kerja kelompok kedua. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, tombol loncengnya juga di like dan di share. Oke guys, tadi kan kita udah belajar nih tentang pembagian di setiap kelompok kata kerja yang terdiri dari 3 kelompok kata kerja. Nah, kemudian sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, aku saranin banget kalian untuk kalian di step yang kali ini kalian harus punya catatan biar kalian bisa nulis dan kalian bisa ingat untuk dipelajari di hari berikutnya. Nah, di yang sebelumnya tadi kita kan ada belajar di kata kerja yang kedua yaitu 13 i spesial. Nah, 13 i spesialnya itu kalian bisa lihat di berikut ini. Jangan lupa ditulis ya. Yang pertama itu ada orimas yang artinya turun. Yang kedua ada imas, ini artinya ada untuk benda yang hidup. Terus kemudian yang ketiga ada niteimas yang artinya mirip. Yang keempat ada mimas yang artinya melihat. Yang kelima ada abimas yang artinya mandi. Yang keenam ada karimas yang artinya meminjam. Yang ketujuh ada okimas yang artinya bangun. Yang kedelapan ada dekimas yang artinya bisa. Yang kesembilan ada sugimas yang artinya melampaui. Yang kesepuluh ada tarimas yang artinya cukup. Yang kesebelas ada ochimas yang artinya jatuh. Yang ke-12 ada kimas, tapi artinya adalah mengenakan pakaian ya teman-teman, bukan datang. Yang ke-13 ada nimas yang artinya mengukus. Nah teman-teman, untuk di step yang kali ini kalian harus menyimak baik-baik ya, karena di sebelumnya kita sudah belajar tentang golongan di setiap kata kerja. Nah, dan sekarang kita akan belajar sama-sama tentang perubahan-perubahan di kata kerja tersebut. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi belajar di perubahan di setiap kata kerja tersebut, ada baiknya aku sarankan teman-teman untuk membuat daftar yang bertuliskan A, I, U, E, dan O. Nah, di sini kita akan belajar terlebih dahulu dari A.
Nah, teman-teman, A itu merupakan sebuah kalimat negatif yang artinya setiap kata yang berakhiran mas akan kita ganti menjadi nai. Contohnya, kawanai artinya tidak membeli. Kemudian yang kedua ada kakanai yang artinya tidak menulis. Terus kemudian yang ketiga ada oyoganai yang artinya tidak berenang. Kalau kalian mau mengubah kalimat positif ke kalimat negatif, kita harus mengubah kalimat terakhir yang sebelum mas untuk kembali ke awal atau ke baris A. Seperti contoh yang tadi di atas ada kaki mas, masnya kita ganti menjadi nai dan kaki kita ganti menjadi kakak. Ditambah dengan nai sehingga kalau dibaca menjadi kakanai. Artinya tidak menulis. Nah, gitu juga dengan setiap kata kerja yang lain kalau kalian mau buat menjadi bentuk negatif. Dan setiap huruf yang berakhiran i akan kita ganti menjadi a atau kita ganti ke baris A. Nah, di sini teman-teman ada yang spesial untuk huruf i itu sendiri, bukan diganti atau dibaca menjadi a ya, tapi akan kita ganti atau kita baca menjadi wa. Seperti contoh yang di atas tadi aku bikin dari kata kaimas, kalau kita buat menjadi negatif menjadi kawanai, kayak gitu ya. Dari huruf ki sampai si yang berikut ini kita akan rubah dia menjadi baris A, yaitu kayak gini, menjadi ka, ga, ba, ma, na, ta, ra, wa, dan sa. Dan semua ini juga berlaku untuk perubahan ketika kita mengubah kata kerja itu menjadi bentuk u atau bentuk e. Ini untuk contoh dari setiap perubahannya ya. Gimana? Kalian udah bisa mengerti kan? Jangan lupa dicatat di buku kalian masing-masing ya. Nah, i ini merupakan kata kerja dari mas itu sendiri. Nah, kalau seandainya kalian menggunakan kata mas ini bentuk positif atau bisa juga menjadi bentuk formal ketika kalian mau ngobrol dengan orang yang berada di atas kalian. Nah, di sini ada contohnya kaimas artinya membeli, kakimas artinya menulis, dan oyogimas yang artinya berenang. Nah, sekarang kita masuk ke huruf U. Nah, U ini teman-teman merupakan kalimat dalam bentuk kamus. Kalau kita mencari di dalam kamus bahasa Jepang, kata kerja yang berakhiran mas itu mau sampai zaman kapanpun kita nggak bakalan ketemu. Jadi, kalimatnya itu harus kita ubah dulu ke bentuk U. Nah, contohnya kayak ini. Dari kaimas kita cari di kamus menjadi kau, yaitu membeli. Ini ada contoh yang kedua yaitu kaku, menulis. Kemudian yang ketiga ada oyogu, artinya berenang.
Nah, itu merupakan beberapa contoh dari kalimat bentuk kamus ya. Kalian bisa cari sendiri yang lain dan catat di buku catatan kalian. Kemudian kita masuk ke huruf E. Nah, E ini merupakan kalimat potensial atau bisa kita artikan dengan bisa atau sudah bisa. Nah, di sini kata yang berakhiran masnya akan kita ganti menjadi rareru. Nah, aku kasih contoh di kata kerja yang pertama ada hanasimas yang artinya berbicara. Ketika kita ubah ke bentuk potensial, dia akan berubah menjadi hanasemas yang artinya bisa berbicara. Begitu juga dengan tabemas artinya makan menjadi taberareru artinya bisa makan. Kimas kita ubah menjadi koraremas artinya bisa datang, dan simas yang artinya melakukan. Nah, untuk simas ini kita ubah dia menjadi dekimas ya, yang artinya bisa melakukan. Kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu bentuk oh. Nah, ini merupakan kalimat ajakan di mana kalimat mas yang terakhir akan kita ganti menjadi yo. Contohnya mimas yang artinya melihat kita ganti menjadi mio artinya ayo lihat. Kemudian yang kedua ada tabemas artinya makan, kita ubah menjadi tabeyo artinya ayo makan. Kemudian ada nemas yang artinya tidur, kita ubah menjadi neyo artinya ayo tidur.